Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwallah bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin radhiyallahu anhum wa alamu faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah setiap waktu dan berterus-terusan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, karena nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah yang sangat luas, besar dan banyak melimpah ruah kepada kita ini. Sejak kita dihidupkan oleh Allah, sejak kita menjalani hidup ini sampai sekarang ini, nikmat-nikmatnya Allah terus mengalir kepada kita. Maka kita punya kewajiban menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, salah satu di antara wujud syukur kita kepada Allah adalah kita beribadah dan beramal soleh. Amalan apa saja yang bernilai ibadah dan beramal soleh kita kerjakan. Nah, itulah salah satu di antara tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, kita mendengarkan nasihat-nasihat, kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dijelaskan, disampaikan kepada kita ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah supaya kita lebih menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita ngaji Al-Quran, kita ngaji hadis supaya kita mengerti, supaya kita memahami, mengetahui perkara-perkara urusan-urusan agama Allah, yaitu dinul Islam. Kemudian kita harus yakin dengan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sudah diterangkan kepada kita bahwa kalau kita mau memperhatikan nasihat, mendengarkan nasihat, kemudian kita mengikuti nasihat, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita masing-masing. Nah, mestine kalau jenengan angsal kebejian mendapatkan kebaikan, kita ini harus merasa bahagia, merasa senang. Dan ini adalah kenikmatan pilihan dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang bisa
Tidak semua orang mendapatkan hidayah seperti ini. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Allah itu memberikan kekhususan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Longgar hati, lapang dada, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Itu adalah nikmat, karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu supaya benar-benar kita kerjakan penuh dengan keyakinan, yakin bahwa amal ini benar menurut Allah, amal ini berdasarkan tuntunan dari Rasulullah. Kemudian kita belajar berusaha untuk ikhlas melakukan amal itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau kita ikhlas, jadi kalau kita ini ikhlas dalam beramal soleh, dalam kegiatan-kegiatan apapun yang bernilai kebaikan sesuai dengan tuntunan, itu akan menjadi sebab keridhaan dari Allah Ta'ala, dan itu juga akan bisa menjadi sebab Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan persoalan kehidupan kita, akan diberi kemudahan-kemudahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, seperti di dalam hadis yang akan kita pelajari melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 12. Urutan hadis di dalam kitab ini. Wa an Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari sahabat Nabi, bapak dan anak. Namanya Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Jadi Abdullah ini anaknya Umar, Umar itu anaknya Al-Khattab. Nah, bapak dan anak Ibnu Umar, dan Umar sendiri itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Sama-sama menjadi sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saya itu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi ini adalah yang didengar oleh Abdullah bin Umar, mendengarkan ucapan Nabi. Nah, kalau kita mendengarkan atau kita mendapati penyampaian hadis-hadis dari Nabi SAW seperti yang kita baca di sini, kita pelajari di sini, nah kita harus yakin bahwa ini adalah ucapan Rasulullah, ini adalah sabda, ini adalah perkataan Rasulullah SAW, dan mesti benar, karena beliau itu tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu, berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, intolaqa salah satu nafarin, ada tiga orang yang berada dalam satu perjalanan, bepergian. Miman kana qablakum, ini dia itu tiga orang itu termasuk dari orang sebelum kalian, artinya orang-orang terdahulu. Jadi dulu orang-orang sebelum Rasulullah SAW, dulu itu ada tiga orang yang melakukan perjalanan. Hatta awahumul mabitu ila ghorin, sampai mereka itu
sampai mereka itu tinggal di gua. Jadi mereka harus mabit, harus menginap, ya, bermalam. Itu mengharuskan mereka berada di dalam gua dalam satu perjalanan karena sebab hujan deras, ya, karena sebab sesuatu itu, sehingga mereka harus menginap, ya, beberapa malam tinggal di gua. Jadi hadis ini cerita Bu Pak, kalau jenengan diceritani kali Kanjeng Nabi. Sian niku enten 3 tiang melakukan perjalanan safar sampai 3 tiang niku wau nginep ten. Nah, ceritane ngoten. Apal nggih? Fadakhaluhu, maka mereka pun masuk ke dalam gua. Ya, karena hujan deras, tidak ada tempat lain kecuali itu, ya mereka masuk ke dalam gua. Tidak tahu guanya namanya apa, tidak disebutkan di sini. Kalau di tempat kita kan ada macam-macam gua segala-gala. Enten nggih? Ada gua Maharani, ada gua napa? Seriti. Enten gua napa malih ten Wonosalam niki. Nah, mereka ini masuk ke dalam gua. Fan hadarat sakhratum minal jabar. Nah, maka ada batu besar itu turun menggeliring dari atas, dari gunung. Fasaddat alaihimul ghor. Ceritanya batu itu menutupi gua. Batu itu menutupi gua sehingga mereka pun tidak bisa keluar dari dalam gua. Karena pintu guanya itu tertutupi dengan batu yang sangat besar. Jadi ada suara begitu mereka masuk, ya, ke dalam gua itu ada suara gemuruh dari atas terdengar. Kemudian jelek ngeten niki ben boten ngantuk nggih. Nah, kemudian menutupi gua. Mereka berusaha untuk mendorong batu itu, ternyata mereka tidak mampu. Sudah melakukan ikhtiar, usaha supaya selamat. Mereka tidak bawa apa alat-alat. Kalau mereka bawa napa sih diduduk-duduk anten. Nah, mungkin itu salah satu jalan keluarnya. Memang tidak ada perlengkapan, tidak ada alat. Ikhtiarnya hanya dengan tenaga biasa saja. Jadi usaha untuk mendorong, menyisihkan batu tersebut. Akhirnya tidak bisa bergeser sedikit pun batu yang mereka kepingin keluar darinya itu. Akhirnya tidak bisa keluar, mereka tetap berada di dalam gua. Nah, kinten-kinten nek kula jenengan napa sing dilampahi? Umpami kebeteng wonten niku. Berada di satu tempat, nah, kemudian kita tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Napa kinten-kinten? Pasrah bongkoan. Kalau kita menjadi orang yang beriman, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu ada senjatanya orang yang beriman. Jadi aji-aji napa jenenge? Pamungkas ngoten niku. Aji pamungkas ini doa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata ampuh bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita bisa mengasah senjata, itu bisa bermanfaat senjata kita itu. Nah, bagaimana doa-doa itu supaya ampuh? Kita berdoa kemudian diijabahi, sebagaimana para sahabat hanya membaca surat Al-Fatihah sembuh. Yang dibacakan surat Al-Fatihah itu sembuh dari penyakitnya. Niku sukune abu, kenging sengat kala jengking. Diwacane surat Al-Fatihah waras langsung kempes. Masya Allah, subhanallah. Itu doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagaimana kita berdoa lah. Ini ceritanya, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang kita akan pelajari ini. Maka salah satu di antara 3 orang itu, mereka mengatakan,
innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi sholihi a'malikum. Ini kalian tidak akan selamat dari batu ini. Kita ini tidak akan selamat, tidak bisa keluar dari ini. Kita sudah mengerahkan segala daya dan upaya, tapi tidak ada hasilnya, kecuali yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah Ta'ala ini 3 orang ini yakin beriman kepada Allah. Illa antada'ullaha bisolihi a'malikum, kalian akan selamat dengan kalian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi tidak sekedar minta. Bisolihi a'malikum, wasilahnya itu dengan amal soleh kalian. Makanya di sini para ulama itu menjelaskan bolehnya berwasilah dengan amal soleh yang kita kerjakan. Berwasilah itu menjadikan perantara supaya terkabul, supaya kita mendapatkan hasil. Wasilahnya apa? Bisolihi a'malikum, dengan solehnya amal kalian, dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu apa? Itu yang perlu untuk kita pahami. Tidak semua kebaikan itu mesti disebut amal soleh. Orang menyingkirkan duri di tengah jalan, itu akan terhitung amal soleh atau tidak, ya bergantung. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, meskipun baik menurut pandangan orang banyak, langit toh, wapi wong iku nyingkirkan duri dari tengah jalan. Tapi karena tidak beriman, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan. Baik menurut pandangan manusia, dilem tok, nonton, asal elem-eleman. Tapi kalau orang itu beriman, ada duri di tengah jalan, disingkirkan, diganjar oleh Allah Ta'ala, ditulis oleh para malaikat sebagai catatan amal soleh. Nah, 3 orang ini semuanya adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Maka salah satu di antara mereka itu berdoa kepada Allah. Caranya berwasilah itu bagaimana? Nah niki contohnya tengene hadis niku dijelasaken. Allahumma kanali abawani syaikhoni kabironi. Ya Allah, saya itu mempunyai 2 orang tua, syaikhoni yang sudah tua, kabironi yang sangat tua. Maksudnya apa? Ya Allah, kula niki nggadah tiang sepah kalih-kalih, empun sepah temenan saestu, nemen sepahi. Ukuran sepah niku kinten-kinten umur pinten sak mangke. Ibaratnya ngonten rambutnya pun putih, mboten sekedar rambutnya nggih, alisnya nggih pun putih. Jadi selagi enten derek-derek kula jenengan alisnya pun putih, niku tandane pun sepuh temenan niku. Monggo ditingali alisnya lah, mboten atase putih to. Berarti dereng sepuh ngoten. Nek jaler niku nggih jenggote pun putih ngoten niku. Terus niki di antara 2 jenggot ngeten niki. Nah, di antara 2 napa bibir dan jenggot niki enten rambut niku. Niku awet irenge niku. Nah, lek pun warnane pun putih berarti pun sepuh, pun tuwek temenan ngoten niku. Masyaallah. Nggih ceritane tiyang sepahe niku wau pun sepuh sanget ngoten. Nggih. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan saya tidak memberi minum. Sebagian ulama itu mengatakan tidak hanya minum saja, tapi juga makanan. Saya tidak menyuguhkan minuman, tidak menyuguhkan makanan sebelum keduanya, kepada keluarga dan juga tidak kepada harta-harta. Tidak, sebelum keduanya itu saya dahulukan ya Allah kedua orang tua saya, sebelum anak-anak saya, sebelum keluarga saya. Itu yang pernah dikerjakan.
mendahulukan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Angel lho niki, saestu. Kula jenengan niki sedanten sak pinten-pintene umur niku statuse kula jenengan tetep dadi anak. Masih utah teng mriki teng mriko enten sing paling sepuh sik tetep kedudukane statusnya nggih anak, tetap punya kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Nah kalau masih hidup ya, berbuat baiknya secara dohir dengan batinnya. Kalau orang tuanya meninggal dunia, berbuat baiknya itu dengan mendoakannya. Kalau orang tuanya itu meninggal dalam keadaan beriman, itu didoakan. Kalau orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, nggih, mpun sampai kalau jenengan ndongaaken, soalnya pun jelas mboten diterami kalih Gusti Allah, pun pisah ngoten. Sudah urusannya dewe ngoten nggih. Pun dadi lek tiyang sepahe niku mboten beriman, nggih mboten saged nyambung dongane. Tapi kalau sama-sama beriman, maka doanya itu nyambung kepada Allah, dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Sing situk mukmin, sing situk Nasrani. Wong tuane Nasrani misale anake muslim. Nah, wong tuwa niki masih tah anak niku masih tah ndongakno terus njaluk tulung wong 1000. Sak desa niki dikumpulno ae ndonga bareng, ndongakno wong tuaku. Iki mboten matuk, ngoten mboten dijabahi kali Gusti Allah. Niku malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang sudah jelas terang kekafirannya ketika meninggal dunia. Bahkan mensolati saja tidak boleh. Wala tusolli alaman mata alaihi abadan. Ya, kamu jangan sholat kepada orang yang atasnya itu dia itu mati selama-lamanya. Maksudnya mati dalam keadaan tidak beriman. Demikian juga wala takum ala qabrihi, dan kamu jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakan. Nah, kalau ngurusi jenazahnya boleh saja kalau tidak ada yang mengurusi. Nah, kalau sudah ada yang mengurusi ya sudah, biar yang mengurusi saja, yang mengurusi. Itu kalau meninggal dunianya dalam keadaan tidak beriman. Orang sebaik Abu Thalib itu kalau tingali mboten enten sak padane kali Abu Thalib. Kebaikannya itu luar biasa. Membela Nabi, berkorban untuk Nabi. Hartanya dipergunakan untuk memperjuangkan agamanya Allah, tapi masih memeluk agama nenek moyang. Disuruh oleh Nabi untuk bertobat, disuruh hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Itu tidak bisa. Hanya mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Itu pun mendapatkan mendapatkan syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi untuk orang kafir ya niki pamannya. Apa? Dia ditempatkan di neraka yang siksaannya itu hanya menggunakan terompah sandal, kemudian otaknya sudah pelukuduk nih. Kenapa? Nah, nanti ya kalau jenengan teng mriki terus kereta seperti mirjal niku napa? Kula jenengan godhog toyon pruk ngoten niku. Nah, itu menggunakan sandal, otaknya itu sudah mendidih. Nah, itu disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa itu. Siapa? Abu Thalib. Akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, sejak itu ya tidak didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya dewi-dewi esuk ten akhirat. Nah, kembali kepada hadis yang kita pelajari.
Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya dua orang tua yang sangat tua, dan kebiasaan saya dulu, saya itu tidak memberi minum, tidak menyuguhkan makanan kepada kedua orang tua saya. Anak-anak saya, keluarga tidak saya kasih, kecuali kalau sudah orang tua saya itu saya beri minum. Artinya lebih mendahulukan, lebih mementing-mentingkan sinten orang tua. Enten anak kados ngenten. Monggo ditingali anake kula panjenengan utawa kula kanjeng jenengan dadi anak ngoten. Saged ngenten ngenten. Wah, umpami saged ngoten bejo temenan sing dados tiyang sepah ngoten. Kita harapkan mendambakan punya anak seperti ini. Ini nggih abot rekoso nih, ceritane ngeten. Jadi fana'a bi talabu syajarah yauman. Jadi suatu ketika saya itu mencari kayu bakar di satu hari, agak lama gitu, agak panjang waktunya. Falam arih alaihi mahatanama. Kemudian saya tidak istirahat, saya tidak rehat atas keduanya sampai keduanya itu ternyata saya dapati dalam keadaan tidur. Keduanya itu tidur. Jadi pados kajeng nggih rada kebengen ngoten menawi. Ngono iki tiyang desa nggih. Nah, ngoten niku ndugi teng griya mumpun kebiasaane badene disuguhaken teng ngene tiyang sepahe. Tibake tiyang sepahe napa? Mumpun tilem ngoten. Sudah tidur keduanya. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Akhirnya saya perahkan untuk keduanya air susu. Duka tidak disebutkan di sini susu unta, apa susu kambing, apa susu sapi. Wallahu alam ya. Pokoknya susu ngeten iki. Karena fawajadtuhuma naimaini, saya dapati keduanya itu tidur. Fakarihtu an uqidhahuma, saya tidak mau membangunkan keduanya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, saya pun tidak mendahulukan memberikan minum kepada anak-anak saya dan juga kepada istri atau keluarga saya sebelum saya harus berikan kepada kedua orang tua. Nek kula jenengan kan mboten, bojone utawi anake atau keluarganya membutuhkan, orang tuanya itu nomor sekian ngoten. Mulane bener tiyang Jawa ngendika niku jenenge bapak niku wis dadi umpah. Mbok niku dadi tombok ngoten. Anak uripe njaluk. Nah, niku pepatahe tiyang Jawa niki. Duka niki jenengan sing teng rika-rika mirsani diarapaken. Bahasane ngoten. Falabistu wal kodaku alayati. Nah, jadi ketika tidak suka, tidak mau membangunkan kedua orang tuanya, rojul ini mengatakan, saya tinggal sementara gelas atau wadah dari pemberian minum itu masih berada di tangan saya. Antadiru istiqadhahuma, saya menunggu sampai keduanya itu bangun. Jadi saya menunggu bangun keduanya hatta barikol fajru, ternyata baru bangun itu sampai mendekati subuh ngoten pagi. Jadi nggih ngenteni tenggene ngajeng lawang ngoten niku sampai tiang sepahe niku tangi para esuk ngoten niku. Lha niku lho abot ngenten iki. Terus sungkan nggih mboten remen gugah tiang sepahe niku, kuwatir terganggu tidurnya. Saniki mboten, tiang sepahe niku wis gak peduli, malah disetelno dangdutan. Malah distelahkan lagu-lagu napa ngoten niku. Masih otah tiang sepahe keberbeken kupinge ngoten niku ora peduli. Anak zaman sekarang. Wasibayatu yatadhaghawna inda qadami
Dan anak-anak saya itu mereka merengek-rengek di depan kaki saya. Di anak-anak itu ting kemerengek ngoten lho, nangis oleh ketelak-telak njaluk susu niku wau. Nek kula jenengan nggih ngrasakaken anak-anak sedih susah sampai nangis-nangis ngoten niki nggih mboten mentili. Mboten mentolo ngoten niki. Didahulukan kepentingan anak, didahulukan kepentingan istri atau keluarga. Sementara anak-anaknya itu merengek-rengek, menangis. Fastaiqadha, akhirnya bapak ibunya tadi bangun. Itu kok keberbeken niku wau menawi. Bangun, fasariba ghabuqahuma. Kemudian dua orang tua itu minum dari perahan susu yang saya berikan. Kata rojul tadi itu. Jadi anak kula niku sampai ngerengek-ngerengek nangis. Wis kula njaraken sing penting bapak, pak, mbek iki kudu didhisikno. Akhirnya napa niku bangun, minum. Nah, baru kemudian yang lainnya diberi minum. Wonten. Allahumma ya Allah, itu adalah kebaikan rojul tadi nggih. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika, ya Allah, jika saya berbuat itu untuk mengharapkan mencari keridhoanmu ya Allah, berarti bener-bener ikhlas loh niki. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua sampai seperti itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau saya berbuat ini karena Engkau ya Allah, dan Allah itu lebih tahu. Orang yang berdoa ini ikhlas dan tidak itu Allah lebih tahu. Mulane kalau jenengan lek ndonga lek kepengin ijabah niku kudune ikhlas. Kudune ngerti napa sing dikarepne, ngoten niku. Jenengan ngaminaken nggih kedahe ngoten. Kedahe niku ngertos napa sing dikarepaken tenggene donga niku wau, ngoten. Lek misale kula jenengan donga terus mboten ngertos karepe niku nggih Allah niku nggih ningali ndeleng kula jenengan, kamu iku njaluk apa? Ngoten. Lah sing kok njaluk gak ero. Jenengan donga niku misale Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin. Lah ngoten nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma alaika bi a'wani titik-titik. Wabiman yu'inu titik-titik misal, terus tidak tahu iku mau dongane apa ini mbuh ngoten lha dongane ora roh. Sama kita punya anak minta kepada kita wes hewek apa wae hewek ndak ngerti maksudnya karepe njaluk duwe lah ngomong hewek gimana orang tuanya ndak paham. Sama kita berdoa itu kita minta kepada Allah ya kita ngerti yang kita mintakan. Ora iso bahasa Arab ya basa Jawa mawon. Wah Allah niku sumerep kok. Karep kula panjenengan. Mboten saged bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Allah tahu yang ada di dalam hati orang ini. Ya Allah, dia berdoa in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhika. Kalau saya berbuat ini ya Allah untuk mencari keridhoanmu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadis sakhra, maka longgarkanlah ya Allah, longgarkanlah, sisihkanlah musibah yang menimpa kami ini. Ma nahnu fihi min hadis sakhra, disebutkan musibahnya ini saya tertutup oleh batu, ya Allah tolonglah saya supaya saya bisa keluar. Fan fajarot sayan la yastati'una al khuruj minhu. Nah ternyata tiba-tiba ya ini batunya itu bergeser sedikit. Subhanallah, masya Allah. Tetapi la yastati'una al khuruj minhu, mereka tidak bisa keluar dari gua. Ini sik dereng jangkep sing donga sik wong situk. Lah tiange wau pinten? Tiange 3. Bergeser batu itu. Itu bukan sihir, bukan. Itu adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Ta'ala. Tidak ada siapa-siapa kok. Jadi sakniki lek enten bulldozer
saged dibantu ditolong kali bulldozer. Mboten enten zaman semono niku. Subhanallah, masya Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala karena doa ini, karena doanya ini. Jadi dia berwasilah menyebutkan kebaikan yang pernah dia kerjakan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua ini nggih ikhlas karena Allah pun pamrih dalam hatinya. Sakjane aku iku mbantu tenggene jenengan Pak Bu ndang modaro, ndang mati yo. Warisane cek ndang. Iya ndang warisane ndang cepet to ndang mati ndang bongko. Soalnya warisannya kathah ngoten. Secara dohir berbuat baik, ngetok-ngetokno apike ngono. Ngarep-ngarep cek oleh warisan. Nggih zaman sakniki. Nggih zaman sakniki. Duku enten apa mboten sumerap? Lah rekosane tiyang sepah, rekosane wong tuwa ngoten niku kados-kadose kirang ajene saking anak ngoten lho. Sakniki niku keadaane kados ngoten. Leres napa sing disampaikan kali tiyang niku? Wong tua masih otah kari situk ngono saged ngingoni, saged ngeramut anak sing cacahe 10 niku saged kuat ngoten. Napa-napa niku direksa, direka daya, masih otah lara. Lah ngoten to nggih. Ini dadi tiyang sepah. Ning nek anake 10 niku wau pancene wong tuane wing sepuh ngoten niku wis mboten saged napa-napa, ngoten niku rebutan sapa sing gak ngeramut. Rebutan sapa sing gak ngeramut moh ngono wis cak dek ning sampean cak ya anak mak iki bapak iki Kak ngoten niku sampean sing dulur tuwek ngoten niku aki dulur enom ngoten niku yo gak ngono nak yo Dik awakmu iku masih tah dulur enom iku ya awakmu ya apa akhir rebutan apa rebutan moh ngeramut wong tuwa ngoten membahagiakan kedua orang tua anaknya 10 niku lho dereng mesti saged kok ngoten. Tapi kalau satu orang tua, walaupun satu orang tua, apalagi dua orang tua, bapak dan ibu, itu hidupnya itu berusaha untuk membahagiakan semua anak-anaknya. Mulane mboten saged bales kebaikan orang tua itu mboten saged. Ditebus kali donya pinten juta, pinten miliar, mboten saged. Wong air susunya itu berapa? Kalau tidak ada air susunya dulu kita ndak bisa hidup, ngoten. Wong direwangi niku napa teles bles soalnya diompoli. Sampai kelambi-kelambi pada teles kabeh. Sakniki nggih enten pampers. Nah, intinya berbuat baik kepada orang tua itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Moga kula jenengan di napa tingali amal saleh napa kula jenengan sing saged dados andalan pitulungane Gusti Allah. Nomor kali qalal akhar orang yang lain berdoa Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi ya Allah saya itu punya dulur ipi. Kalau terjemahkan sing gampil mawon nggih mboten latar laki kula niki gadah dulur ipe. Napa ipe niku? Yogane paman. Nggih, yogane cacak. Paman nggih. Anake paman niku jenenge ipe. Menurut hukum dereng kula jelasaken niki, menurut hukum Islam ipe niku boleh dinikahi. Saudara ipar itu halal untuk dinikahi. Boleh. Nah, saya punya saudara ipar perempuan ya Allah. Kanat ahabban nasi ilayya dia itu perempuan yang paling saya cintai. Jadi kayak cilik niku ya Allah niku pun kula dedeki. Pun kula dem-demi ngoten niku. Sok lek wis gedhe duwekku, sok lek wis gedhe dadi bojoku. Pun didemi-dem niku. Dulur ipene niku wau.
Perempuan yang paling saya cintai itu saudara ipar saya, ya Allah. Nurut hadis lintune niku kuntu uhibbuha asaddi ka asaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya itu sangat mencintainya. Kula niku janjane luwih temenan tresnane tenggane IP niku wau. Ka asaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Seperti sangatnya cinta seorang laki-laki atau beberapa laki-laki kepada perempuan. Pripun Bu Pak, nek tiang niku kadung napa keblubuk asmara. Nah, pripun kita-kita? Nek tiang pun kadung remen, tiang pun kadung seneng, apapun akan dilakukan, berapapun akan dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang disenanginya, yang dicintainya, berkorban apa saja. Wis kadung kasmaran ini. Fa'aratuha ala nafsiha famtanaat minni. Saya itu ya Allah sangat menginginkan dia, tapi dianya menolak. Jadi ceritanya saben-saben hasrat cintanya diutarakan itu cintanya selalu ditolak. Pripun rasane ditolak cintane kita-kita? Hatinya sakit napa sakit hati? Lah, mulane enten cerita sing jenenge Coban Rondo tenggene pundi niku? Niku lak rebutan rondo ngoten niku. Gara-gara wong wadon ngoten. Kayak wong wadone niku disingetaken tenggene air terjun ngriku wau, akhirnya air terjun niku wau dijenengi Coban Rondo. Soale sing lanang-lanang niku padha-padha paten pinaten ngoten, mati kuwabeh ngoten. Sing urip mung situk niku wau. Gara-gara wong wadon. Ini cinta saya itu ditolak. Saya sudah berkali-kali mengajak dia untuk menikah, tapi dia menolak. Hatta alamat biha sanatun minasinin, sampai terjadilah satu waktu, yaitu satu kondisi, satu situasi terjadi tahun paceklik. Itu yang membuat susah ipar saya itu. Akhir ekonominya niku krismon ngoten niku. Akhirnya ruwet uripe ekonomi ini. Fajaatni fa'taituha. Dia datang kepada saya minta bantuan, minta tolong. Nah niki nek tiang gadah terus kepingin napa sing dikarepaken niki kesempatan. Iya, alhamdulillah kesempatan. Ini moro dhewe niki. Fa itu akhirnya saya beri itu ipar saya itu isrina wa mi'ah dinar, 120 dinar. Ala antukhalli baini wa baina nasiha, dengan syarat dia harus mau menyerahkan dirinya kepada saya. Ngoten. Syaratnya itu pokoknya aku gelem ora apa-apa, pira-pira sing kok jaluk tak turuti. Ngoten. Amulane tiyang niku kadang-kadang lek duwe niku nggih ngoten niku pira-pira di tuku ngoten, pira-pira didalaken ngoten niku. Padahal ya ngentutan. Ambune nggih mboten enak ngentut ngoten niku. Ngoten kathah sing kesesem. Regane sampai 80 juta. Niku lho tiyang setunggal regane 80 juta. Lah niki luwih kathah niki 120 dinar nih, mata uang emas. Nah, akhirnya karena terpaksa perempuan itu ya mau menerima persyaratan. Fa'alat. Ini ceritanya ngonten nggih, alur ceritanya itu. Akhirnya perempuan itu menerima. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika saya itu sudah mampu kepada perempuan itu, artinya mampu akan berbuat zina terhadap perempuan, gak sabar nih, mboten sabar, wis bayar, rumasa bayar, terus sing wedok nggih purun mlebu kamar ngoten lho. Nek kesempatan duwe dhuwit ditokno pira-pira cek iso ngrasakno ngonten niki siyen. Nah, tenggene riwayat lintu niku falam maqa'atu baina
rijlaihi wis kate. Ini bahasane rada niku niki. Nggih mboten rada jane ngenten bahasa Arab niku. Jadi sudah siap untuk berbuat zina. Qalat, perempuan itu berkata, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah. Ngoten. Wedya awakmu, ajriya awakmu marang Allah. Wala tafuddo al khatam illa bihaqihi, kamu jangan melepaskan cincin kecuali dengan haknya. Ngoten niku, kecuali dengan haknya. Niku karepe kajenge digarap ngoten niku. Tapi niku duduk sawahe ngoten lho. Nggih klintu, akhirnya dielingaken. Kamu takut kepada Allah, kamu jangan berbuat kecuali dengan halal, dengan benar. Nah, subhanallah, dengan ucapan perempuan itu fan soroftu anha, ya Allah saya langsung berpaling, itu tidak jadi berbuat. Niki saged ditangkel-taken tenggene bapak-bapak. Misale niku tiang estri niku wahyu sak negara. Oh, katae sak kampung primadona apa dadi primadona desa misale. Oh, wahyu ngoten. Ya ayune terus nggih enten kesempatan ngoten niku. Dadi rebutan wong sak pirang-pirang ngoten. Lho terus kula jenengan enten kesempatan ngoten. Kesengsem napa mboten ngeten-ngeten? Lho, kan jujur nih. Lho kan jujur nih tabiat. Wong niku pilihan ya. Masya Allah. Akhirnya dia langsung berpaling. Ya Allah, saya berpaling ya Allah. Padahal dia itu adalah perempuan yang paling saya cintai. Dan saya ikhlaskan emas dinar yang 120 tadi itu yang sudah aku berikan kepadanya ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah jika saya berbuat ini karena ibtigha wajhika, untuk mencari keridhoanmu, saya berhenti dari dosa, saya berhenti dari maksiat, saya tidak jadi ya Allah, walaupun saya bisa dan akan berbuat, tapi saya urungkan ya Allah. Kalau saya lakukan ini karena Engkau ya Allah, fafruj anna manahnu fihi fanfajarat as-sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Akhirnya terbuka itu batunya. Ya Allah, bukakan ya Allah, sisihkan ya Allah batu yang menutupi gua ini ya Allah. Akhirnya batu itu bergeser sedikit. Mereka berusaha keluar, ternyata mereka tidak mampu. Mereka belum mampu, tidak bisa keluar, masih kurang satu orang yang berdoa nih. Nah, itu pelajaran untuk kita. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan perbuatan dosa itu sudah dihitung kebaikan. Berhenti, punya niat yang jelek saja, kemudian tidak kita kerjakan, nah itu kita mendapatkan kebaikan. Akan berbuat, punya kesempatan, lalu kita tinggalkan, nah itu bernilai kelipatan kebaikan. Jadi kalau ada perbuatan mungkar dan maksiat apapun bentuknya, kita hindari, kita berusaha untuk menjauh, menghindar, meninggalkan. Itulah bagian dari amal soleh, bukan malah bermaksiat, bersenang-senang dalam kemaksiatan karena punya kesempatan. Biasanya orang kalau punya kesempatan senang dengan kemaksiatan, akhirnya apa? Melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak bisa ibadah, walaupun tidak bisa ibadah dengan khusyuk, walaupun dia sudah berusaha untuk beribadah seperti sholat atau amal-amal soleh yang lain, tidak akan mendapatkan kekhusyukan. Jadi kalau kita ini sholat misalnya tidak bisa khusyuk, nah itu bisa kita koreksi. Bisa jadi karena ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan, sehingga tidak bisa merasakan nikmat, nyaman dan tenangnya ketika beribadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala nih. Itu orang yang kedua. Jadi yang kedua tadi menghindarkan diri dari maksiat karena Allah, bukan karena sungkan loh nggih. Pun karena lintu-lintu ning krana Allah. Sama berbuat baik kepada kedua orang tua itu karena Allah, mboten ngarep-ngarep bingkisan. Mboten ngarep-ngarep. Kan soalnya nggih kathah kan, berbuat baik kepada orang tua ning enten burine ngoten. Itu ngaren anak kok moro-moro apik, kok moro dipijeti ngoten. Tibake duwe karep ngoten niku. Dadi ngidek-ngidek wong tua, berbuat baik dengan wong tua, ida-ida, pijat-pijat atau memberikan sesuatu, ternyata ada udang di balik. Itu pelajaran yang bisa kita dapati dari hadis ini. Kirang setunggal ceritane insya Allah dijangkepaken pertemuan ngajeng insya Allah. Ente saya perlu tangket-tangket nggih? Boten-boten nggih? Nggih, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Monggo diselak-selakaken kula jenengan, ndongaaken kangge kula panjenengan nggih, kangge derek-derek kita mukmin mukminat, muslim muslimat ingkang diparingi ujian-ujian utawi musibah-musibah supaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit supaya disembuhkan dengan segera oleh Allah ta'ala, yang susah ya supaya disenangkan hatinya oleh Allah ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.